Pertanyaan, bagaimanakah caranya mendapatkan ilmu ladunni? Baik, sebelum kita jawab, kita jelaskan dahulu tentang ta'rif atau definisi ilmu ladunni. Ma huwa al-ilmu ladunni? Apa itu ilmu ladunni? Kita jelaskan menurut beberapa pendapat para ulama. Yang pertama adalah Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-ilmu ladunni huwa ilmul ghuyubi wal akhbari. Al-ilmu ladunni bermula ilmu ladunni huwa dia ilmu ladunni, ilmul ghuyubi yaitu ilmu tentang hal-hal yang gaib, wal akhbari dan ilmu tentang beberapa kabar. Yang kedua, inda Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yaitu menurut Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi, ini gurunya para ulama ahli tasawuf, beliau mengatakan huwa mukasyafatul anwari mim maknunatil maghibati. Huwa bermula dia ilmu ladunni, mukasyafatul anwari yaitu tempat tersingkapnya beberapa cahaya, mim maknunatil maghibati dari beberapa tempat tersembunyinya tempat-tempat yang gaib. Yang ketiga, indal Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, al-ilmu ladunniyatu hiya al-ulumu al-hasilatu bi tariqil muraqabati wal mujahadati wal musyahadati wal mukasyafati. Al-ulumu al-ladunniyatu bermula beberapa ilmu ladunniyah. Dia al-ulumu al-ladunniyah. Al-ulumu yaitu ilmu, al-hasilatu yang hasil bi tariqil muraqabati, dengan jalan muraqabah, wal mujahadati dan dengan jalan mujahadah, wal musyahadati dan dengan jalan musyahadah, wal mukasyafati dan dengan cara atau jalan mukasyafah yaitu tersingkapnya hati. Adapun beberapa dalil tentang ilmu ladunni, al-adillatu fil ilmi ladunni, yang pertama adalah di dalam suratul Kahfi ayat yang ke-65. An qissatil anbiya'i minhum Musa wa Yusha wal Khadir alaihimussalam, yaitu tentang kisahnya beberapa nabi. Sebagian di antara mereka ada Nabi Musa, ada Nabi Yusha dan Nabi Khadir alaihimussalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Fawajada, lalu mendapati oleh mereka berdua, yaitu Nabiullah Musa dan Yusha, abdan pada seorang hamba, yaitu Nabi Khadir, min ibadina dari beberapa hamba-hamba kami, ataina yang telah memberikan oleh kami, kata Allah, hu pada dia abdan, rahmatan pada rahmat min indina dari sisi kami, wa 'allamna dan telah mengajarkan oleh kami, kata Allah, hu kepada dia abdan, min ladunna dari sisi kami, ilman pada sebuah ilmu atau berupa ilmu. Min ladunna, lah kata-kata min ladunna ini dijadikan dasar oleh para ulama adanya ilmu ladunni, yaitu ilmu yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba secara langsung. Kemudian dasar yang kedua di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-31. An qissati Adam alaihi salatu wasalam, tentang kisahnya Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa 'allama dan telah mengajarkan oleh dia Allah Adam pada Nabi Adam al-asma'a pada beberapa nama atau pada nama-nama, kemudian ditaukiti kullaha adalah seluruhnya asma atau tiap-tiapnya asma. Jadi Nabi Allah Adam itu telah diberikan ilmu oleh Allah secara langsung, diajari oleh Allah secara langsung, namanya ilmu ladunni, diajari tentang seluruh nama-nama, seluruhnya kullaha. Nama apa saja, mulai dari benda langit di planet sampai di bumi, ujung bumi. Kemudian dengan menggunakan bahasa manapun, ya, karena Adam adalah Abul Bashar, sebagai bapaknya manusia. Adapun dalil yang ketiga adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Amman yasha'ullahu ta'ala, tentang orang-orang yasha'u yang menghendaki Allah oleh Allah Ta'ala, yang maha tinggi oleh dia Allah. Qala Allah azza wa jalla, telah berfirman oleh Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha'
Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'ti memberikan oleh dia Allah al-hikmata pada hikmah. Man pada orang-orang yasha'u yang menghendaki oleh dia Allah. Wa may yu'ta dan bermula siapa saja atau barang siapa yu'ta yang diberikan terhadap dia man al-hikmata pada hikmah faqad utiya maka sungguh telah diberikan terhadap dia man khairan pada kebaikan katsiran yang banyak. Ini menurut ba'dul ulama, sebagian ulama kata al-hikmah ini adalah al-isabatu fil qawli wal fi'li, yaitu kebenaran di dalam ucapan dan perbuatannya. Menurut sebagian ulama, hikmah di sini adalah di dalamnya adalah Alkitab, yaitu Al-Quran wa Sunnah. Menurut sebagian ulama, al-hikmah di sini adalah di dalamnya termasuk ilmu ladunni, yaitu ilmu yang Allah berikan langsung kepada hambanya. Oleh sebab itulah para ulama membagi ilmu ada dua macam, al-ilmu naw'ani. Ilmu itu ada dua macam. Yang pertama al-ilmu al-muktasabu, yaitu ilmu yang diusahakan, ilmu yang diupayakan, harus ada proses pembelajaran. Yang kedua, al-ilmu al-ladunniyu, yaitu ilmu yang ladunni, min ladunillahi azza wa jalla, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, yang diberikan langsung kepada hamba. Wa yadkhulu 'ala al-ilmi al-muktasabi, dan masuk atas ilmu al-muktasab, ilmu dirasati, oleh ilmu dirasah, ilmu pembelajaran, wa ilmu riwayati, dan ilmu periwayatan, wa ilmu wirathati, dan ilmu warisan. Artinya ilmu yang turun-menurun dari kakek buyutnya, dari mbahnya, ke anaknya, ke cucunya. Bukan warisan tentang harta benda, bukan tentang faraid loh ya, tetapi ilmu warisan maksudnya. Wa yadkhulu 'alal ilmi alladunni, dan masuk atas ilmu alladunni, ilmu dirayati, wa ilmu ma'rifati, wa ilmu mauhibati. Ada ilmu dirayah. Dirayah adalah ma'rifat sebenarnya. Ilmu langsung, bukan dirayatul hadis ya. Wa ilmu ma'rifati, dan ilmu ma'rifah, ma'rifatullah. Wa ilmul mauhibati, yaitu ilmu mauhibah yang diberikan oleh Allah secara langsung. Sedangkan menurut pendapat mayoritas para ulama, seseorang bisa dikatakan alim dan faqih kalau menguasai minimal 15 ilmu, 15 ilman. Yang pertama ilmu lughati, yaitu mengetahui tentang bahasa Arab, tentang makna-maknanya. Yang kedua ilmu nahwi, yang ketiga ilmu sorfi, yang keempat ilmu istiqaqi atau al-i'lal, pecahan-pecahan kalimat harus bisa mengi'lal. Yang kelima ilmu ma'ani, yang keenam ilmu bayani, yang ketujuh ilmu badi', yang kedelapan ilmu qiraati, yang kesembilan ilmu usuluddin, yaitu tentang takwil. Kemudian yang ke-10 ilmu usulul fiqhi, yang ke-11 ilmu asbabin nuzuli, yang ke-12 ilmu nasikh wal mansukhi, ilmu tentang nasikh mansukh. Yang ke-13 ilmu fiqhi. Yang ke-14 ulumul hadis. Ini menggunakan redaksi jamak ulum karena ilmu hadis itu banyak. Yang ke-15 ilmu mauhibati al-ladunniyati, yaitu tentang ilmu mauhibah yang bersifat ladunni. Kemudian ada juga yang menambah tentang ilmu tarikhi, harus tahu tentang tarikh. Wa ilmu sirah, harus tahu tentang perjalanan hidup seseorang. Wa ilmu ansabit, harus tahu tentang nasab-nasab para ulama. Wa ilmu budan, dan harus tahu tentang negara-negara, daerah-daerah, negeri-negeri. Ini menurut mayoritas para ulama, seseorang bisa dianggap alim dan faqih kalau minimal menguasai 15 fan ilmu. Lalu bagaimanakah caranya mendapatkan ilmu ladunni? Kaifiyatu husulil ilmi ladunni at-ta'allumu thumma al-'amalu bi'ilmihi. Tata cara hasilnya ilmu ladunni itu tidak ada cara lain secara umum ya. Secara umum adalah at-ta'allumu thumma al-'amalu bi'ilmihi. At-ta'allum yaitu harus belajar. Jadi prosesnya harus belajar dulu. Thumma al-'amalu, kemudian beramal bi'ilmihi, dengan ilmunya itu. Jadi istiqomah beramal. Istiqomah belajar, juga berusaha semaksimal mungkin untuk beramal atau mengamalkan ilmunya itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Man amila, bermula siapa saja, amila yang beramal, bima alima, dengan sesuatu yang telah dia ketahui, warathahu Allahu, maka akan berikan warisan kepada dia man Allahu oleh Allah, ilma ma lam ya'lam, pada ilmu yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya.
Rawahu Abu Nu'aimin fi Hilyatil Auliya an Anas bin Malik. Jadi jelas menurut ajaran Rasulullah SAW untuk umumnya manusia maka dia harus belajar. Setelah itu dia konsisten untuk mengamalkan ilmunya secara istiqomah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, qala Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala, marartu bihajarin bi Makkah maktubun alaihi iqlibni ta'tabir faqalabtuhu fa idza alaihi maktubun anta bima ta'lamu la ta'malu fa kaifa tatlubu ilma ma lam ta'lam. Imam Al-Ghazali meriwayatkan dari Ibrahim bin Adham. Beliau Ibrahim bin Adham meriwayatkan atau berkata, marartu bihajarin, telah melewati oleh saya bihajarin pada sebongkah batu bi Makkah, tadi kota Makkah. Maktubun alaihi, yang tertulis di atas batu, iqlibni, baliklah oleh engkau ni padaku. Ta'tabir, maka akan mendapatkan pelajaran oleh engkau. Faqalabtu, lalu membalikkan oleh aku pada dia hajar. Faidha alaihi, lalu tiba-tiba alaihi, yaitu tetap atasnya hajar, maktubun, bermula ditulis atau tertulisan, anta bima ta'lamu, anta bermula engkau bima ta'lamu, dengan sesuatu ta'lamu yang mengetahui oleh engkau, la ta'malu, yaitu tidak beramal oleh engkau. Fakaifa tatlubu, lalu bagaimana mencari oleh engkau, menuntut oleh engkau, ilma ma lam ta'lam, pada ilmu yang tidak pernah engkau ketahui. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, wa fit Taurati wal Injili maktubun, yaitu tetap di dalam kitab At-Taurat dan Injil, maktubun, bermula ditulis, la tatlubu ilma ma lam ta'lamu hatta ta'malu bima alimtum. La tatlubu, janganlah mencari oleh kalian, ilma ma lam ta'lamu, pada ilmu yang belum mengetahui oleh kalian, hatta ta'malu, sehingga beramal oleh kalian, bima alimtum, dengan sesuatu yang telah mengetahui oleh kalian. Ini jelas bahwa kalau kita ingin mendapatkan ilmu ladunni, yaitu caranya harus belajar dulu, belajar yang sungguh-sungguh dan istiqomah. Kemudian setelah itu kita punya himmah aliyah, punya cita-cita yang tinggi untuk mengamalkan ilmunya itu. Jangan terburu nafsu. Belum apa-apa, ada ilmu dimanapun sudah di-share, sudah disebarkan. Jadi kita belajar serius, sungguh-sungguh dengan niat agar kita bisa beramal dengan ilmu tersebut. Dengan sebegitulah kita akan mendapatkan ilmu yang tidak pernah kita ketahui sama sekali. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.